Yasmin. Yasmin ini melaporkan suaminya yang sudah hampir 3 bulan ini tidak pernah pulang ke rumah. Jadi suaminya ini kerja di Jakarta, sementara rumahnya Yasmin di Tangerang. Memang suaminya ini selama kerja itu dia ngekos di Jakarta. Namun awalnya seminggu sekali setiap weekend, Sabtu dan Minggu suaminya selalu pulang ke Tangerang. Namun sudah 3 bulan ini tidak pernah pulang dan tidak pernah ada kabarnya. Nah, Yasmin ini curiga kalau suaminya berselingkuh dengan orang kantornya. Tapi dia ada di rumah nih? Dia sih suruh kita datang jam segini, Mas. Harusnya dia di rumah nih. Assalamualaikum, Tapi Yasmin. lebih cepat setengah jam loh, lebih cepat 30 menit loh daripada lu janjian. Tapi dia ada mobil. Ada mobil, ada motor. Yasmin. Sesampainya di rumah Yasmin, kita ngetok-ngetok rumahnya. Namun tidak ada yang nyaut, tidak ada yang keluar. Wah, ini Yasmin ada di rumah apa enggak nih? Jadi tinggal di rumah ini sendiri nih, suaminya udah nggak pulang-pulang 3 bulan ini. Iya. Yasmin ini cerita sama kita di email kalau dia sering dapat teror akhir-akhir ini. Nah itu dia, makanya kita pengen nanya, maksudnya teror tuh kayak bentuk apa gitu terornya? Iya. Apakah teror yang dia sering terima ini berhubungan dengan menghilangnya suaminya selama 3 bulan ini apa tidak? Benar. Assalamualaikum, Yasmin. Yasmin. Assalamualaikum. Coba lo teleponnya. Coba deh ya. Assalamualaikum. Dan saat kita ngetok-ngetok rumahnya, tiba-tiba Coba di... Pak siapa? Sari. Ari. Enggak, bukan saya yang... Enggak, Mas. Hah? Itu kardus hitam ada lambang dangernya, gambar tengkorak. Itu kan kita kaget dong. Kita nerimanya juga takut dong. Mas, mas. Ambil, Mas. Ini ada tengkoraknya. Mas Wia. Mas, ini, Itu apaan Mas. itu? Mas. Cowok itu langsung tiba-tiba pergi aja. Dan memang tadi dia bilang bahwa kotak itu untuk Pak Ari. Pak Ari itu siapa? Ternyata Ari itu adalah suaminya Yasmin. Lu ambil, Ki? Yes. Enggak, aku takut. Lalu saya berpikir, ini kotak nggak bisa dibiarin begitu aja. Takutnya isinya sesuatu yang, ya tau lah, zaman sekarang kan banyak teror. Cari rumah RT deh. Jadi kita ngeri, akhirnya kita pikir untuk cari rumah Pak RT setempat. Kita bawa kotak itu, tapi saat kita jalan ke rumah Pak RT, tiba-tiba... Mas Uya udah datang. Ayo Kak, cepet masuk. Ini Yasmin? Iya, aku Yasmin. Oh ternyata itu Yasmin. Yasmin yang baru saja datang pulang ke rumahnya. Dari mana kita nggak tahu. Nama suami kamu siapa? Ari. Nah ini buat Ari tadi ada orang yang ngasih. Ini udah sering banget Kak, kayak gini kejadiannya. Jangan deket-deket, aku takut. Langsung Yasmin mengajak kita masuk ke rumahnya. Dia bergegas karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Ayo Kak, masuk aja ya mendingan. Ini gimana nih? Biarin aja nih. Hah? Mau aja. Di situ dia bercerita, memang akhir-akhir ini sering dia mendapatkan teror-teror benda-benda aneh ke rumahnya. Dan dia juga sebelumnya pernah mendapatkan kotak yang sama. Oh yang lo bilang lo sering diteror tuh kayak gini-gini ya datang? Iya, sering banget Kak. Dan aku tuh ketakutan sendiri karena aku kan di sini berdua doang sama anak aku kan. Oh ada anak kamu di sini? Iya, tapi anak aku lagi dititipin sama ibu aku. Kenapa anak kamu dititipin sama ibu kamu? Anak aku lagi sakit. Lagi sakit? Ya, terus waktu itu suami aku dia kerja di Jakarta. Udah berapa bulan ini nggak pulang. Nggak pulang? Iya, dia panik Yasmin tuh. Apa minta tolong kita untuk mencari Ari suami yang udah nggak pulang 3 bulan karena anak mereka itu sedang sakit keras. Tapi suami kamu tuh gak ada kabarnya 3 bulan nggak pulang ke rumah. Istri secantik kamu ini disia-siain. Mas Uya bisa aja. Genit banget sih maksudnya. Yaudah nih, teror ini nih. Ini kira-kira dari siapa menurut lo? Misalnya lo punya musuh atau suami lo mungkin punya utang, kelilit utang terus diteror gitu. Aku sih udah curiga gitu Kak sebenarnya. Kayaknya tuh suami aku tuh selingkuh deh. Terus jadinya aku yang diteror. Sama sih selingkuhannya. Iya, Oke. tapi aku belum tahu siapa tuh selingkuhannya. Oke, sering dapat teror apa aja kamu? Kayak gini gak jelas gitu loh Kak. Gimana nih? Buka aja. Coba deh buka deh, maksudnya biar tahu gitu. Lalu kita beranikan diri untuk membuka kotak tersebut. Kotak yang ada lambang dangernya. Dan saat kita buka kotaknya, kita lihat isinya.
Ternyata isinya adalah jangan macam-macam, kemanapun kamu pergi hidupmu tidak akan aman. Itu sebuah ancaman. Siapa yang mengancam? Itu mas, ini apa nih? Nih, kayak air-air gitu. Danger. Lalu Yasmin curiga, jangan-jangan yang melakukan teror ini adalah selingkuhan suaminya. Bukan mas, benar kayaknya itu ancaman pembunuhan buat suami aku deh mas. Kamu curiganya suami kamu selingkuh sama siapa? Uci itu pernah bilang kak sama aku. Oh, yang bilang Uci. Iya. Uci itu siapa? Sahabat suami aku. Uci sahabat suami kamu pernah bilang kalau suami kamu selingkuh sama. Teman kantor. Nah, itu sahabat suami kamu kok membocorin ke kamu, padahal sahabat suami kamu ya? Kamu percaya sama Uci itu, sama sahabat suami kamu? Aku percaya banget sama dia. Lalu saat kita lagi ngobrol lagi di dalam rumah, di mana Yasmin menceritakan tentang suaminya, tiba-tiba wah, ada suara apa tuh? Kita lari keluar dan kita lihat ada seseorang lari, dia melemparkan sesuatu ke rumah itu. Itu kita nggak tahu orang yang sama dengan yang tadi mengantar kotak misteri tadi atau orang lain. Hey, hey, Itu orangnya mas. siapa sih? Tadi suara apa sih? Ada ngelempar barang gitu? Iya mas, Hah? sering banget. kayak Ngelempar gitu. nyambit batu apa sih? Kamu sering ngalamin gitu emang? Iya sering banget. Hah? Dan orangnya tuh batu lagi. dan orangnya tuh selalu pakai buff kayak gitu nggak kelihatan. Jadi aku nggak tahu. Itu siapa. setiap hari ada neror kamu kayak gitu? Oke, ini ada hubungan sama cowok yang tadi nggak yang ngasih paket tadi ke suami kamu, Ari ya? Tapi tujuannya ke suami kamu loh. Iya, bukan ke dia ya. Aneh ya. Kalau misalnya selingkuhannya kenapa ke Kalau selingkuhannya Ari, yang neror harusnya ke dia. Kalau memang tujuannya ke Ari, bisa jadi Ari selingkuh dengan wanita lain, nggak dengan wanita lain, di mana wanita itu mungkin masih punya cowok, suami ya kan? Mas, bantuin saya, Mas. Iya. Oke, sekarang gini aja, kita ke kantor suami kamu, kita bantu kamu. Yuk, sekarang kamu tutup rumah kamu dulu ya. Wah, saya ini harus bantu dia nih. Halo, yang cantik yang dibantuin. Kasihan aku ngeliat itu, Asing tuh pengen banget Yuk. memiliki dia gitu. Ayo mas, mas. Ayo. Seharusnya ku malam ini tiada rasakan sendiri. Ya, kamu dulu biar aku aja yang nutup. Ya ampun. Gua juga. Lalu kita memutuskan untuk pergi ke kantornya suaminya Yasmin, Ari, di daerah Tebet, Jakarta. Oke pemirsa, sekarang kita akan menuju ke kantornya Mas Ari, suami kamu. Sekarang kita ada di Tangerang, kita akan menuju ke Jakarta di daerah Tebet ya. Oke, dan kalau dari alamat yang dimasukin di Google Map atau di Waze, perjalanan ke sana 1 jam 20 menit. Kita cari tahu di kantor suami kamu, Bener nggak ternyata dia sama selingkuh sama teman kantornya, atau jangan-jangan dia udah nggak kerja di situ lagi. Bener. Oke. Sampainya di kantor Ari, pelapor kita Yasmin menelepon Uci, sahabat suaminya. Uci ini adalah sahabat suaminya yang memberikan informasi ke Yasmin kalau suami lo nih katanya selingkuh sama orang kantornya. Jadi ini adalah informannya. Telepon, Uci bilang, Halo Uci. Iya, Uci kamu di mana ya Ci? di kantor. Oh di kantor. Iya. Mas Ari di kantor nggak Ci? Besarnya masuk hari ini. Gak ada, gue gak liat dia sih dari pagi. Yaudah deh, makasih ya. Iya. katanya dia belum masuk kantor, nggak tahu belum masuk atau tidak masuk. Kita putuskan aja untuk nanya ke satpam. Misi Pak, mau tanya? Ada yang namanya Mas Ari nggak? Hari emang di Desa Gede belum datang. Oh belum datang? Belum datang. Tapi kerja di sini benar? Masih kerja di sini kan? Dan kata satpam memang dia tidak masuk atau belum masuk, berarti Uci tidak berbohong. Tapi ada yang aneh saat satpam itu bicara ke kita tentang Ari. Dia datang selalu siang ke kantor ini. Dia kalau datang emang selalu siang sini. Gak masalah tuh. Nggak masalah. Tapi dia bukan bos di sini kan? Bukan. Dia karyawan. Kok karyawan seenaknya kayak gitu Pak? Ya,
Kalau itu saya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Apa yang disembunyikan dari satpam ini? Saat kita balik lagi menuju mobil, tiba-tiba Yasmin melihat suaminya baru datang ke kantor bersama seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah... Mas Ari! Mas Ari! Mas Ari! wanita yang umurnya lebih tua. Tapi yang mengagetkan, saat si Yasmin itu menegur suaminya ini kok... Mas Ari, anak kita tuh lagi sakit di rumah, Anak Mas. yang mana? Anak dari yang mana? Mas, masa lupa sih, Mas? Mas, aku tuh istri kamu, Mas. Jelasin dong siapa nih? Mas, aku tuh istri kamu, Mas. Aku nggak punya istri dan nggak punya anak. Dia nggak kenal. Dia suaminya sama sekali nggak mengenal Yasmin. Kita nggak tahu nih pura-pura nggak kenal, emang amnesia apa? Jangan-jangan Yasminnya yang memang halus. Mas, kamu nggak inget ya? Anak kamu tuh lagi sakit. Kamu sadar dong, kamu tuh pulang Biar seharusnya. nggak ada ya di sini ya. Ini kamu kantor saya. Udah ya, nggak usah pegang-pegang ya. Kamu yang siapa? Ngapain ngerebut suami saya, hah? Ayo jelasin sekarang. Gini, oke Mas. Diam Mas. Jangan pernah bilang saya ya. Security Mas, diam aja Mas. Bantu itu apaan ini? Mas, Jangan pada Mas. begini. Kalau pada begini, Iya, begini di nggak kantor. usah dorong-dorong dong, Pak. Biasa aja. Mas Ari. Ya udah, karena kita diusir satpam tadi, ya udah kita balik ke mobil. Kita putuskan untuk menunggu saja. Kita pengen tahu. Kita tunggu suaminya pulang kantor nanti dan kita akan ikuti kemana dia. Dan itu siapa ibu-ibu yang masuk ke kantor tadi? Apakah ibu-ibu yang masuk ke kantor tadi adalah orang yang dimaksud Uci, sahabat suaminya, yang katanya selingkuhannya di kantor? Mbak, kenapa dia nggak kenal sama aku? Kenapa ya Mas ya? Apa dia pura-pura lupa apa gimana Iya. sih? Masa lupa sih Mbak sama aku, sama istrinya sendiri. Dan dia sama cewek lagi ya. Dan itu siapa lagi ibu tua itu ya? Tapi saat kita menunggu di mobil, tahu nggak? Yang keluar dari kantor tersebut adalah suaminya Yasmin, si Ari ini dengan... Loh, tuh dia keluar dari kantor. Itu Uci. Uci itu sahabatnya suami kamu? Iya, itu Uci. Yang ngelaporin ke kamu, ngasih info ke kamu kalau suami kamu punya selingkuhan di orang kantornya? Iya. Telepon Uci. Gue pengen tahu dia ngakunya lagi di mana, ya. Langsung saya suruh Yasmin telepon Uci. Dia ngaku nggak dia lagi pergi sama suaminya Yasmin? Halo? Uci, Iya? kamu di mana ya Uci? Iya, aku lagi mau meeting nih, Yasmin. Aku lagi ada urusan mau meeting ya. Oh, Ari di kantor nggak? Tapi aku nggak tahu deh, aku mau meeting soalnya. Oh gitu. Ari emang nggak masuk ya? Ya aku nggak lihat. Aku juga lagi mau meeting banget nih, aku buru-buru. Oh gitu. Dia berbohong. Artinya ada yang ditutup-tutupi dari Uci. Tapi kok kita justru jadi curiganya sama Uci. Ya udah, berarti dia bohong, ya. Dia bohong. Ikutin. Kita ngikutin Ari dan juga Uci. Terus tiba-tiba mereka berhenti di pinggir jalan. Uci turun, kayaknya dia lagi marah, kayak ngambek gitu. Terus Arinya juga turun dan ngebujukin dia. Tuh, itu Uci turun ngapain tuh? Kok kayak ngambek-ngambek gitu ya Mas ya? Oh iya lagi. Tuh suami kamu kayak ngebujuk dia tuh, ngerayu dia. Kayak orang berantem, mereka lagi berantem, kayak orang pacaran lagi berantem. Oke, minta tim pengintai dong buat ngedeket ke sana, biar kita bisa dengar suaranya. Dan kata salah satu tim dari kita, mereka ada menyebutkan kayak... Iya. Mas, si cowok target kita bilang katanya kita akan selesaikan semuanya. Si Uci ini bisa tenang, Mas. Selesaikan apa, Mas? Suami saya kenapa? Kita akan selesaikan semuanya, kamu tenang aja. Berarti antara mereka berdua ada masalah. Oke, udah, lo terus di situ nih ya. Oke, Iya. Mas mereka cabut. Ya, gue lihat mereka cabut. Jadi mereka masuk lagi ke mobil dan kita ikutin lagi. Oke, ini sekarang kita masih ngikutin suami kamu sama Uci. Dan sekarang ini masuk ke daerah perumahan nih. Tapi kita masih bingung ya sama tadi ya. Ya tadi ada apa gitu ya? Ribut apa sih? Lain dan di pinggir jalan banget ya. Ya, pasti Mas, aku penasaran
Uci ya? Sampai kita ikutin lagi dan mobil Ari berhenti di depan sebuah rumah. Namun yang turun hanya Ari saja. Dia berhenti di sebuah rumah tuh. Lu nggak kenal nih rumah siapa? Enggak kenal. Lah, kok suami aku turun sendirian ya, Mas? Di situ saya lihat Ari menemui seseorang laki-laki. Dan yang dilakukan oleh Ari dan laki-laki tersebut adalah... Mas itu ngasih barang apa ya, Mas? Itu kotak hitam. Jangan yang ngirimin teror tadi pagi tuh suaminya sendiri. Masa sih, Mbak? Tapi tuh, dikasih duit. Suami kamu ngasih duit sama orang itu, berarti dia nyuruh orang itu untuk melakukan sesuatu. Itu orangnya sama nggak sih sama yang tadi pagi di rumah itu? Baju sama bentukan badannya sih Beda ya. Apa tuh kotak hitam, terus uang, dikasih uang. Berarti kan kayak imbalan. Suami memberikan uang terhadap atau kepada pria tersebut tuh kayak berupa imbalan. Terus kotak hitam tadi apa? Tim suruh ikutin satu tim untuk ikutin dia. Jessica turun cari tahu informasi rumah itu tempat apa. Lu turun. Apa lu aja sih, Mas? Ya kalau gua kan orang udah kenal muka gua, dia curiga. Udah gua di sini aja sama Yasmin. Lu alasan aja. Akhirnya gue turun, gue pakai jaket, gue turun, gue coba tanya sama orang yang ada di dalam rumah itu. Baru gue nyampe nih, tiba-tiba ada mas-mas nanya, udah pesen apa belum, Mbak? Permisi. Belum, Mas. Hah? Udah pesen apa belum? Mau pesen apa ya? Aduh, Mas, pesen apa maksudnya ya, Mas? Gue bingung dong. Ya emang gue gak ngerti dan emang gue gak pesen apa-apa ya gue bilang aja belum. Terus gue diusir gitu aja. Iya Mas, maaf ya. Jess, itu ada orang lewat, Jess, tanya Jess. Oh, maksudnya banyak mobil bagus yang datang. Hah? Ibu hamil? Ini Mbak kesini ya? Ibu hamil bukan pergi ke dokter, tapi malah datang ke rumah misterius gitu. Jangan-jangan ini tempat pengguguran kandungan gitu ya? Ih, serem deh. Apa sih, apa coba? Tadi tuh pas gue masuk, si mas-masnya tanya gue ini udah dipesan apa belum? Kalau belum pulang aja Mbak. Iya, pesen apa sih? Ibu nggak ngerti. Nah, tadi kata mbak-mbak yang lewat, kalau misalnya kesini, itu yang datang tuh mobil-mobilnya mewah-mewah, dan ternyata ibu-ibu hamil. Hah? Ibu-ibu hamil? Iya. Aduh, Mas, apa ya, Mas? Kamu nggak lagi hamil? Enggak, aku lagi nggak hamil. Aduh, Mas, gimana ya? Apa ya Mas ya? Tuh. Iya, halo, nih, ya. Iya nih, gimana? Iya. Mas, ini kita masih ngikutin target kita. Iya. Lagi ke kantor, Mas. Ari ke kantor. Tim memberikan kabar ke kita kalau ternyata mobil Ari mengarah ke kantornya. Dan ternyata katanya Uci itu diturunkan di kantornya. Ari pergi lagi. Iya, sendirian bawa mobil. Dia ke rumah. Pokoknya cek WA ya, Mas. Oke. Dan kita mendapatkan informasi dari tim kalau Ari itu berhenti di depan sebuah alamat. Kita datangi alamat tersebut sesuai dengan share location yang diberikan sama tim kita yang udah mengikuti Ari. Ini udah share lognya di sini nih. Ya tapi enggak nih 20 meter lagi, baru maju lagi, Dodo. Nah ini 10 meter lagi. Ini sih harusnya rumah gede ini nih. Mong ini. Itu ada rumah besar sekali. Ada mobil Ari di dalamnya. Ini rumah siapa? Siapa pemilik rumah itu dan apa hubungannya Ari dengan rumah tersebut? Mas, ini rumah siapa ya, Mas? Rumahnya gede banget, rumah siapa ya, Mas? Ya nggak tahu, karena tadi tim mengikuti suami kamu ke rumah ini dan dia turun di situ. Tiba-tiba dari rumah tersebut keluarlah Ari. Dia keluar sendiri. Dan dia tidak mengendarai mobilnya. Dia malah naik. Suami kamu keluar sendiri tuh? Dia naik motor? Iya. Dia naik motor ya Mas, dia bukan mobilnya lagi. Tapi kenapa ditinggal di rumah ini ya? Bingung kan? Mobilnya ditinggal, dia pergi naik motor. Itu rumah siapa? Oke, tim ikutin dong motor itu, motor yang Ari naik. Ya kita mau turun ke rumah ini nih. Oke, Mas, ini kita ikutin. Ya. Oke, Mike. Ayo, Mas. Aku harus tahu itu rumah siapa. Ya, oke. Yuk. Akhirnya kita putuskan untuk turun saja untuk menanyakan ke dalam rumah tersebut pemilik rumah itu siapa dan Ari itu siapanya. Ini sih, Pak.
mau nanya Pak, Ini rumah Mas Ari bukan Pak? bukan rumah Mas Ari. Ini maksudnya mau tanya Pak, mobil yang hitam ini mobilnya siapa? Mobilnya suami ibu. Suaminya ibu? Loh, tapi bukan Mas Ari namanya? Bukan Pak. Bukan Ari? Bukan. Fotonya kasih lihat, fotonya kasih lihat. Ini bukan Pak. Tapi saat kita kasih lihat fotonya Ari ini, dia bilang dia kenal dengan orang ini. Tapi orang ini namanya bukan Ari. Bukan, ini Mas. Tapi kenal? Mas Anton. Apa? Mas siapa? Anton. Iya. Mas Anton. Dan saat saya tanya, Anton ini siapanya pemilik rumah ini? Dan jawaban bapak-bapak tersebut, Anton ternyata Mas Anton. Ibu Maya itu siapa? Bos besar yang punya rumah ini. Ada hubungan apa ya Pak Mas Anton ini sama Bu Maya? Ya istri. Istrinya? Loh, suaminya ibu yang punya rumah ini. Artinya Anton udah menikah dengan, wah, jangan-jangan ibu-ibu yang tadi kita lihat di kantor. Ya, siapa bosnya? Enggak, siapakah? Orang kaya, yang jelas orang kaya ini. Mas Surya, masa suami saya nikah sama orang lain sih Ya, Mas? tapi ini namanya Anton kan, Pak? Ya, Mas Anton. Oh enggak. Ayo Mas kita cari. Kita cari. Yasmin pun dia panik atau emosi, dia melabrak masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi security tersebut pun melarang kita, dia mengusir kita. Keluar. Nggak usah kasar dong Pak. Maya keluar dong. Maya. Ya, Pak, saya mau ketemu sama Maya Pak. Ini gimana Mas? Semuanya itu ada apa? Harus suami saya nikah lagi sama Maya. Itu Maya itu siapa? Ya tapi kita tahu, tapi masalahnya kan tadi itu dia nggak kenal yang namanya Ari. Tapi kan saya tunjukin fotonya Mas. Nggak mungkin salah. Iya sih, dan itu juga kita lihat mobil suami kamu ada di dalam. Ada telepon nih. Kita mendapatkan kabar dari tim kita yang mengikuti Ari tadi dengan motor. Katanya Ari kembali lagi ke kantor. Kita langsung memutuskan untuk kembali lagi ke kantornya Ari. Lo masih di rumah tadi? Iya. Oke, sekarang balik lagi ke kantor, Mas. Ngapain dia ke kantor ya? Iya, Mas. Jangan-jangan nemuin Uci lagi. Nemuin Uci. Uci Mas. Ya udah kita ke kantor ya. Yuk kita ke kantor yuk. Jangan. Iya. Sesampai di kantor tersebut, pelapor kita Yasmin mendapatkan telepon. Teleponnya berdering. Dan ternyata telepon itu dari. Assalamualaikum. Iya. Kenapa Ibu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Nabila. Iya kenapa Ibu Nabila? Iya bentar. Halo. Papa di mana? Aku pengen Papa. Aku sakit. Iya nak ya. Ya sabar ya nak. Papa di mana? Iya ada kok ada. Anaknya kata ibunya sakit. Anaknya nangis-nangis nyari papanya. Pelapor kita langsung gelisah. Namun saat sedang gelisah, tiba-tiba dari kantor tersebut keluarlah Ari dengan ibu-ibu yang tadi kita lihat. Nak, Nabila, iya sabar cantik ya. Itu suami kamu kan? Nak, bentar ya nak. Iya. Mas. Langsung Yasmin melabrak turun dari mobil. Dan saat Yasmin melabrak Ari, Aku mau ngomong sama kamu Mas Ari. Mas Ari, kamu ngomong dulu. Aku mau ngomong pelan-pelan dulu sama kamu. Mas Ari, nih ngomong kamu sama anak kamu sendiri. Hah? Ngomong kamu sama anak kamu sendiri. Si anak siapa? Gua nggak peduli. memang kita lihat Ari ini tidak mengakui istrinya Yasmin. Tapi saat diberikan telepon di kupingnya, saya melihat raut muka dan raut matanya Ari ini berubah. Kayak dia saat mendengar suara anak itu dia berubah. Anak kita tuh sakit, Mas. Yang mana Kamu lagi boleh sih? gak hargain aku, tapi kamu hargain anak kamu sebentar aja. Ya, dia tahu anak kamu bukan? Tahu kan ini anak kamu kan? Udah. Halo Nabila. Kenapa Bu? Mas, Bang, putus suaranya. Halo. Kenapa? Nabila.
Ibu. Lalu Yasmin panik saat teleponnya mati. Di halo-halo mati. Mas, nggak ada suaranya. Ayo. Jadi kita nggak ngikutin mereka nih? Nggak. Akhirnya dia putuskan untuk kembali ke rumah karena dia takut ada apa-apa dengan anaknya. Karena kan dia bilang anaknya sakit. Iya, ayo. Kita pulang ke rumahnya Yasmin, kita pulang ke Tangerang, sampainya di rumahnya Yasmin. Yasmin langsung masuk dan ada seorang anak kecil dari ibu di situ. Yang telah ku jalani gemerlap mengalahkan Ini anak kamu. Ini? Oh, ibu kamu. Oh, ibu datang ke sini tadi. Kenapa ibu? Kenapa nih tiba-tiba kenapa anak? Tiba-tiba menggigil panas dingin. Dia maju. Itu adalah ibunya Yasmin. Itu adalah anaknya Yasmin. Anaknya terus merintih, memanggil nama ayahnya, kangen ayahnya. Di mana ayah? Ibunya pun menangis. Yasmin pun tak kuasa lagi menahan air matanya. Sabar ya nak ya. Ibu bakal nemuin ayah ya. Nabila mau ketemu ayah. Iya nak ya. Nabila telepon ayah. Iya. Ibu telepon dulu ya ayahnya ya. Mas, ini aku ikutan kayak gini dibayar ya? Maksudnya? Ini kok ada transferan gitu ya? Enggak ah. Kok ada transferan? Nggak tahu itu dari siapa ya? 10 juta. Aku kira dari Mas. Enggak, kita sih emang ada uang Terima kasih, tapi cuman nggak 10 juta. Itu sih, dan ini acara juga belum selesai kan? Wah, jangan-jangan Apa sih? kok transfer maksudnya? Enggak. Jadi lo ngobrol berdua. Enggak, masa gue yang transfer dia? Emang dia bini gue? Enggak lah. Serius lo? Enggak lah, ya ampun lo lihat ini. Lo kan suka iba gitu. Enggak, kalau emang lo ya nggak apa-apa. Ya ampun Bilang Jess, aja. enggak ini bukan dari gue. 10 juta terus dari siapa dong? Nggak tahu Mas. Tapi ya alhamdulillah sih. Buat anak saya. Namun tiba-tiba di luar terdengar sebuah teriakan. Dan itu adalah marah-marah cewek masuk mencari-cari Ari dan dia bilang katanya wanita itu adalah Gimana Ari? Ari. kita dulu ada orang sakit, ada orang sakit. Nggak bisa. Iya kita di luar aja, kita di luar aja. Ari nggak ada di Kita di sini. luar. Ari juga nggak pulang di sini. Terus Ari kemana? Nggak tahu. Gue juga ketemu sama Ari. Ya lu tuh siapanya Ari? Gue tunangannya Ari. Gue udah ditinggalin sama Ari. Apa lu bilang? Iya, gue tunangannya Ari yang ditinggalin sama Ari. Nggak mungkin. Ari tuh nggak mungkin tunangan sama lo. Itu gue tuh istrinya. Lo yang ngaku-ngaku. Gue istri sahnya. Gue nggak mau tahu. Ari cari sekarang. Pantesan Ari tuh nggak pulang-pulang gara-gara lo gitu. Heh, Ari tuh udah nipu gue. Nipu apa maksudnya? Harta gue tuh udah habis sama dia, Mas. Nipu lo, nipu gimana coba? Pelan-pelan. Gue tuh udah transfer uang buat bulanan dia, buat belanja dia, sampai nyokap gue sakit. Gue pengen pertanggungjawaban Ari. Gue pengen Ari ketemu sama nyokap gue. Mbak, saya tuh nggak tahu Ari tuh di mana. Iya, dia udah nyari. Saya aja ditinggal sama dia. Ari tuh nggak pulang-pulang, Mbak. Gue nggak mau tahu. Dia harus pertanggungjawaban atas perbuatan dia. Nggak tahu lagi saya gimana. Wah, kasihan anak lo lagi sakit lagi. Saya nggak tahu lagi Mbak kayak gimana lagi. Apa salah dan dosa saya, Mas? Cinta suci saya tuh dibuang gitu aja sama dia. Iya, oke. Kayak lagu Jangan Bergoyang. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Oke, ya udah. Oke, yaudah. Yuk, gini aja. Kamu urus anak kamu dulu ya. Tadi kan kamu juga ada transferan 10 juta ya. Itu udah kamu buat berobat anak kamu dulu deh. Kita lanjutin besok aja ya. Ya. Oke. Ya, kamu masuk dulu deh. Sumpah bukan gue. Ya elah, lo lihat nih bukti transfer gue. Ya ampun lo lihat masa gue transfer dia.
duluan. Oke, kita sudahi saja penyelidikan kita di hari itu karena anaknya sedang sakit di dalam. Kita pikir Yasmin harus tetap berkonsentrasi untuk menjaga anaknya di dalam yang sedang sakit. Setibanya di rumah Yasmin, kita melihat Yasmin keluar dari dalam rumahnya sambil menangis-nangis. Katanya dia, kenapa? Kamu kenapa? Kamu cerita kenapa? Aku udah nggak ngerti lagi Mas sama suami aku. Kenapa suami kamu kenapa lagi? Kenapa? Suami kamu kenapa? Dia udah nggak bener-bener gak peduli sama anak sama aku. Iya. Jadi aku udah mau bener-bener mau cerai aja Mas. Gak boleh gitu ngomongnya. Kamu mau pisah sama suami kamu. Tapi emang iya sih, menurut aku kalau udah kayak keterlaluan begitu ya udah pisah aja lah. Maksudnya kok gitu sih? Gak Dia boleh. keterlaluan begitu, anaknya sakit. Ya ampun gak boleh gitu dong, anak lo udah gede juga. Yaudah lo tenang dulu, Nanti biar tenang. lu bisa memulai hidup baru, move on. Ya, bukan dengan gue. Udah. Lo tenang dulu, terus lo berantem gitu sama suami lo. Iya Mbak. Jadi aku udah bener-bener capek sama suami aku. Dia bener-bener gak mau pulang, gak mau peduli sama anaknya sendiri. Padahal anaknya tuh lagi sakit Mbak. Ya udah deh Mas, aku udah nyerah. Atau enggak kita berhenti aja deh Mas acaranya. Maksudnya? Lo gak mau buktiin suami lo selingkuh apa enggak? Udah. Ada yang Hah? Apa? Woi, tuh kan Mas. Kita kejar orangnya, ketangkep, dia memegang plastik putih yang isinya. Lu dari kemarin kan, lu yang naruh kotak hitam itu, ya? Lu yang lempar batu juga ke rumah ini. Hah? Iya kan? Ya lo ngapain? Siapa? Siapa? Oke, sana gini aja. Sini, ikut gua. Ini apa nih? Lu lempar apa nih? Hah? Lu daun-daun ini maksudnya apa? Hah? Mas, saya mau pergi mas. Enggak. Lu mau kemana lu? Nah, lo bilang dulu, siapa yang nyuruh lo? Oke. Jadi lu disuruh orang. Dia dari kemarin, lu yang mengirim teror-teror ini. Ya. Siapa? Kamu dari kemarin tuh kayak gini, teror aku terus. Aku tuh salah apa sama kamu? Iya, oke. Kamu tuh siapa? Iya, salah dia apa? Maaf mbak, saya cuma disuruh orang mbak. Hah? Ya siapa orangnya? Bilang siapa? Dan ya lu neror dia, disuruh orang siapa yang nyuruh? Itu mas cewek itu yang nyuruh saya mas. Siapa ceweknya? Saya pasti kenal sama orang itu. Dan saya nggak mau mbak nyebutinnya mbak. Saya takut. Kenapa lu takut? Saya takut diancam mas. Kamu diancam? Iya, takut mas. Keluarga saya. Keluarga kamu kenapa? Saya takut mas. Ya udahlah, terserah. Maaf mas. Kita paksa, kita desak. Siapa wanita yang nyuruh kamu? Dia nggak mau ngomong, kata dia takut diancam. Dia takut keluarganya terancam kalau dia ngomong. Tapi dia bilang, itu adalah orang dekat kalian juga. Siapa ya ngelakuin kayak gitu? Oke, oke. Orang dekat dan mungkin kamu kenal, tapi dia nggak mau ngomong karena dia ancam. Oke, cewek yang sakit hati sama Ari. Jangan-jangan Uci. Masa sih Mas Uci? Uci kan sahabatnya suami aku. Oke, sekarang gini aja deh. Gimana kalau sekarang kita ke kantor aja lagi, ya? Oke, kamu tutupin. Ya, kamu tutup semua ya. Dia mau kemana? Bantuin tutup. Ya elah Mas Uya. Kita putuskan untuk kembali ke kantor Ari. Sampainya di kantor Ari, kita melihat Ari keluar dari kantor bersama wanita yang kemarin, yang ibu-ibu itu, ya, menuju ke mobil mereka. Tapi tiba-tiba ini ribut soal apa ya?
Kita nggak bisa dengar nih. Heboh nih Mas, Ini kan ribet ya. itu cewek yang kemarin Iya, yang ke rumah kamu kan? Loh, sampai buka-buka baju itu apa? Loh, Oh iya, yuk kita turun nih Mas. lalu Yasmin turun dari mobil melabrak mereka. Ari pun kaget, ibu-ibu itu pun kaget. Ari, mana? Ari. Apa lagi ini? Ari. Apa lagi sih? Siapa lagi? Oke, ya. Lo jangan bohong. Lo jangan bohong. Enggak, Ini istri lo apa bukan? Balikin duit gue. Lu udah tipu. Duit dari mana lu ya? Lu jangan sok-sok ngasih duit. Emang lu punya duit? Tiap bulan gue Duit transfer ke mana? lu. Gue yang ibu ngasih lu sama lu. bilangnya. Yang Oke. namanya Yasmin. Hah? Namanya Yasmin. Oke, gimana? Maksudnya apa? Dia tuh minta transfer setiap bulan, Mas. Untuk Yang namanya ibunya dia tuh yang namanya Yasmin. Ibu dia tuh alasannya apa ditransfer? katanya ibunya sakit. Ibunya sakit, dia bilang ke kamu, Iya. ibunya dia sakit namanya Yasmin. Iya. Kamu transfer ke nama Yasmin. Oke. Oh, jadi selama ini yang transfer aku dia gitu. Awalnya Ari tetap mengelak, dia mengaku tidak kenal Yasmin, dia mengaku dia tidak punya anak. Sampai akhirnya dia terdesak dan Ari mengakui bahwa Gue transfer buat dia dong Iya, selama gue ini. yang transfer. Tahu nggak lu, ah? Kenapa, Mas? Anak lu lagi sakit tahu? Ya itu kan anak lu juga. Kenapa ayo cewek kayak gini? Hah? Lu udah punya istri masih aja kayak gini. Gimana nih? Paksa. oke, kepaksa apa? Jelasin Paksa, ke mereka, paksa. Mas. Iya mas, saya kepaksa mas buat ngelakuin itu. Tapi ini istri lo kan? Ya, Yasmin istri lo kan? ya. Nabila anak lo kan? Jadi lu manfaatin gue. Jadi lu manfaatin gue juga. Iya, oke. Buat apa? Aku paksa mas. Buat apa? Anak saya lagi sakit. Oh, kita baru tahu. Jadi ternyata Ari melakukan semua ini untuk mencari uang untuk pengobatan anak mereka yang sedang sakit. Namun dengan cara ini, cara dia memacari orang-orang yang punya uang, dia juga mendekati bosnya di kantor. Tapi kita bingung nih, dia sama bosnya itu udah nikah siri bener atau tidak? Dan ini juga caranya, Mas. Kamu bohongin orang namanya. Kamu sama ini 3 bulan tuh kemana, Mas? Aku tuh pusing, diem deh. Pengobatan biaya anak kita tuh bukan sedikit, tahu nggak? Iya, aku tahu. Kerja apa Gue coba buat nggak bayar mau begitu? ya, balikin duit gue Duit sekarang berapa? juga. Emang lu kasih duit sama gue? Selama ini setiap bulan transfer buat istri lo dan anakku. Sekarang makanya, yang ngirim teror orang itu lo bukan? Iya, gue nyuruh orang buat teror dia. Karena gue sakit hati sama dia, Mas. Mulai besok, lu nggak usah kerja di tempat gue lagi. Lu gua pecat. Emang kerjaan di lu doang ya? Ingat ya, Hah? balikin duit gue. Emang lu pernah ngasih duit sama gue? Hah? Kinda wanita tersebut pun pergi dari situ. Bosnya pun memecat Ari. Dan kita lihat apa yang terjadi antara Ari dengan Yasmin. Kamu ada apa sama Uci? Gak ada. Enggak, Itu teman bohong. aku ya. Bohong. Dia ngasih tahu ke aku kalau misalnya hubungan aku sama bos aku tuh nggak boleh sebenarnya. Kenapa Aku kamu ngomong sumpah kayak demi gitu, apapun Mas? aku nggak ada sama Uci. Kita lihat lu kemarin marah-marah, Uci marah-marah lu tengah jalan itu apa tuh? Buat apa kamu kayak gini? Buat apa kamu kayak gini? Jelasin Buat dong. apa? Lo sebenarnya sama Uci ada apa? Nggak ada. Gue sumpah. Lu berantem sama Uci di pinggir jalan Nggak ngapain? ada, Uci. Yang ngapain itu? Uci itu kemarin negor saya, Mas. Gara-gara? Saya nggak boleh deket sama bos. Dia ngingetin saya soalnya semua, Mas. Oh jadi bos Uci tahu hubungan kamu dengan bos dan dia negur kamu. Oke Uci nggak ada apa-apa. Oke kamu bener nikah sama bos kamu? Nikah kapan, Mas? Nikah kan kamu sama bos kamu? Jujur sama aku. Enak aja ya. Aku juga inget anak kita di rumah. Tapi itu gosip-gosip orang lain. Kamu tuh nikah sama orang lain kan? Pak, sekarang aku nggak nikah sama bos. Kamu ngapain kayak gini? Ngapain kamu kayak gini? Kamu nggak sadar kelakuan kamu kayak gimana? Kamu nggak inget anak kamu Capek kayak tau gimana? ini apaan lagi ada kamera terus ya. Mas, udah laksana, Mas. Yasmin bersikeras untuk tidak memaafkan Ari. Namun Ari terus berlutut memohon ampun, memohon maaf. Dia bilang dia masih cinta dengan Yasmin. Enggak, udah cukup Mas. Aku mau pisah aja. Udah, cukup. Enggak. Ya udah, terserah kamu. Kamu mau ngomong apa? Terserah Mas. Aku udah capek Mas. Aku tuh udah sabar sama ini selama 3 bulan. Kamu tinggalin. Buat ngobatin anak kamu. Iya, aku tahu. Tapi mana muka kamu? Mana ditunjukin nggak depan anak kamu? Hah? Kamu nggak
Kenapa? Apa yang bikin kamu marah? Apa kamu kecewa? Kecewa lah. Oke, tapi saya tanya, kamu mencintai bos kamu itu benar-benar tidak? Gak mas, aku tuh kepaksa mas. Paksa buat pengobatan anak kalian. Oke, kamu cinta dengan wanita yang tadi itu yang tunangan kamu. Gak mas, saya tuh cuma cintanya sama dia mas. Oke, Tapi kenapa saya kamu kepaksa terpaksa sebenarnya. untuk biaya pengobatan kamu? Karena kamu cari uang. Sekarang kamu cinta sama dia nggak, Pak? Aku tuh sebenarnya cinta juga mas sama kamu. Aku tuh sampai minta bantuan sama Mas Buya sama mbaknya. Cuma nyari kamu mas, 3 bulan kamu nggak ada. Aku tuh mikirin anak aku, anak kamu. Oke, sekarang gini. Oke, sekarang saya tanya, ya. Dengan adanya ini, ya, kamu sekarang jadi sadar. Ingat dong. Itu salah, nggak kayak gitu caranya. Lu sadar nggak itu salah? Saya bingung mas, biaya pengobatan itu mahal mas. Ya udah, oke. Sekarang gini, kalian ngobrol berdua. Kamu cinta sama dia, Pak? Lihat mata dia. Iya mas, cinta. Udah kamu maafin aku ya. Gak perlu aku cium kaki kamu sekarang. Itu sayangnya cuma sama kamu. Nggak perlu. Ya udah aku maafin. Alhamdulillah, akhirnya sepasang suami istri ini pun kembali menemukan cintanya kembali. Ini hanya masalah komunikasi, ini hanya masalah salah paham saja. Terjawablah semuanya. Laki-laki ini, suaminya ini mencari uang untuk anaknya yang sedang sakit. Laki-laki ini mencintai istrinya, laki-laki ini mencintai anaknya, cuman cara yang dilakukannya keliru. Namun akhirnya kan kita menyadarkan, suaminya juga sadar, Mereka ya, sekarang udah baikan. ya Mudah-mudahan anaknya juga cepat sembuh ya mas ya. Oke. Seorang anak yang merindukan kehadiran ayahnya dan akan bertemu lagi dengan ayahnya hari ini dan itu berkat kita. Kalau begitu, saya Wirbuya. Sejak Jessica. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Wujudnya